Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sehat. Kita bersyukur pada Tuhan karena Ia memberikan waktu yang sangat indah bagi kita, di mana malam ini kita bersama-sama akan mengikuti renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Malam ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Kasih Tuhan tetap indah bagi kita dan kita bersama-sama merindukan firman kebenarannya. Sebelumnya, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap hadirat Tuhan untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga kami dengan baik. Hari ini kami boleh melewatinya di dalam kekuatan dan tuntunan Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus bekerja dengan cara dan kuasa-Mu untuk memberikan kemampuan bagi kami memahami firman ini. Agar firman-Mu menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk taat dan setia pada firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 119. Perjanjian Lama, kitab Mazmur 119, satu ayat saja, ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudara, saya mengambil tema untuk kita renungkan, aku mencintai firman-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pasti kita pernah jatuh cinta. Ya, coba ingat-ingat waktu masih muda. Cinta pertama kita di mana kira-kira ya? Nah, kalau kita jatuh cinta saudara-saudara, rasanya senang sekali. Sehingga kita pasti rindu untuk selalu mau bertemu. Kita rindu mau melihat wajahnya. Rindu mau mendengar suaranya. Makanya orang mengatakan kalau jatuh cinta, makan tidak enak, tidur juga tidak enak. Itulah yang terjadi. Kira-kira coba bayangkan pada masa dulu kita jatuh cinta. Pasti seperti itu ya. Pokoknya ketika kita jatuh cinta, kita mau ingin ada suasana berjumpa. Ada suasana ingin mendengar suaranya. Nah, sekarang kan sangat mudah sekali ya orang bertemu video call lewat WA dan sebagainya. Ini membuat suasana menjadi gampang dibandingkan dulu. Dulu orang mesti kirim surat lah, berhari-hari baru dapat. Itu rindunya besar sekali. Nah, saudara-saudara, kalau bilang jatuh cinta, Daud juga jatuh cinta. Namun dalam Mazmur 119 ini, rasa cinta Daud itu hanya kepada Tuhan. Dia jatuh cinta pada firman Tuhan. Ayat 97 jelaskan tadi, betapa ku cintai Taurat-Mu. Ini luar biasa. Mencintai Taurat. Karena Daud mencintai Taurat, makanya dia selalu merenungkannya sepanjang hari. Bukan hanya sekali saja, bukan hanya 2 kali,
tetapi sepanjang hari. Ini luar biasa. Bayangkan Daud jatuh cinta sehingga dia selalu rindu untuk membaca firman Tuhan, selalu rindu merenungkannya, selalu rindu mengenal pikiran-pikiran Tuhan, selalu rindu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Dan ada rasa sukacita ketika ia membaca firman-Nya, membaca Tauratnya. Bukan dipaksakan, tidak. Bukan menjadi sebuah kewajiban, wajib hukumnya, tidak. Tetapi dia memang suka, dia memang senang untuk membaca firman. Karena itu di sini dikatakan rindu, betapa ku cintai. Dia rindu, dia cinta. Dan cintanya begitu dalam, saudara-saudara. Pertanyaannya, kenapa Daud mau jatuh cinta, mau rindu pada firman Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 93 dari Mazmur 119, ini Mazmur yang paling panjang sekali ayat-ayatnya. Di situ dikatakan, saudara-saudara, firman Tuhan memberi kehidupan, ya. Firman Tuhan memberi kehidupan, menghidupkan aku. Daud cinta, Daud rindu karena dia tahu firman Tuhan ini menghidupkan dia. Tidak membuat dia mati, tidak, tetapi menghidupkan dia. Makanya dia merasa tenang, merasa cinta. Lalu di ayat 98, firman Tuhan itu membuat hidupnya lebih bijaksana. Makanya dia cinta karena dia tahu bahwa firman ini memberikan sebuah suasana di mana dia lebih bijaksana, mampu melihat kehendak Tuhan, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Ayat 99 dikatakan firman Tuhan membuat dia lebih berakal budi. Bukan tidak punya akal. Coba lihat orang kadang di masa yang tidak normal, tidak mengikuti peraturan pemerintah, sehingga tidak memakai akal budinya. Di masa pandemik ini tidak memakai akal budi, keluar ke sana kemari tanpa masker dan sebagainya. Ini bahaya. Tetapi bagi Daud, dengan mencintai firman Tuhan, dia memakai akal budinya untuk menimbang mana yang baik, mana yang benar. Firman Tuhan, bagian lain di ayat 101 dikatakan, firman Tuhan membuat dia dapat menahan diri untuk berbuat yang tidak, atau menahan diri untuk jangan berbuat yang jahat. Ini saudara-saudara menandakan bahwa sungguh Daud mencintai firman Tuhan karena dia tahu banyak hal yang dipelajari dari firman Tuhan. Sangat berguna. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita juga memahami firman Tuhan ini berguna? Kalau kita lihat sekarang ada banyak sekali orang yang malas membaca firman. Bosan, capek, tidak menarik firmannya. Tapi kalau disuruh baca novel, oke. Disuruh nonton film-film Korea berjam-jam, boleh. Tetapi untuk membaca firman tidak menarik. Nah, saya mau katakan begini. Saudara-saudara, kalau kita setia membaca firman, kita jatuh cinta pada firman, kita akan menemukan di situ ada janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan menyertai kita. Membaca firman, setia mendengarkannya, lalu kemudian merenungkannya, di situ ada petunjuk, ada nasihat, ada hikmat yang memberi kehidupan kepada kita. Karena itu kalau kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan menurut firman Tuhan. Dia akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita lihat sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara-saudara, pohon itu akan segar, akan berbuah. Kenapa? Karena dia mendapatkan makanan dari tanah. Di sepanjang aliran air itu ada kehidupan, makanya pohon itu segar. Jadi orang yang setia merindukan firman Tuhan, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Dia akan melihat dan menyaksikan bahwa kasih Tuhan akan terus ia rasakan. Harusnya kita mencintai firman Tuhan. Baca dan baca, gali dan gali, renungkan, pahami dan lihatlah, kita akan menyaksikan janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara jatuh cinta pada firman Tuhan, saudara akan disegarkan.
Saudara akan memperoleh kehidupan yang tenang. Kalau saudara cinta pada firman Tuhan, saudara akan selalu merasa, aduh saya haus, saya mau membaca dan merenungkannya. Kalau saudara cinta akan firman Tuhan, maka saudara akan selalu menyiapkan diri untuk membaca dan menyaksikan kehendak Allah. Semakin kita dikuatkan, disegarkan oleh firman-Nya, semakin kita hidup dengan kuat dan kokoh. Karena itu, mari saudara-saudara, kita sambut firman ini, firman yang akan menghibur, firman yang akan memberi kekuatan, firman yang akan menyembuhkan, firman yang akan memberi kelegaan. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita untuk terus setia membaca firman-Nya. Amin. Kita angkat pujian bersama, firman-Mu kupegang selalu. Peganglah selalu firman Tuhan, maka jiwa kita akan aman. Peganglah firman Tuhan, maka kita akan merasakan keteduhan daripadanya. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu yang sangat indah untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu tak dapat kami wujudkan dalam hidup kami. Tetapi juga kami tidak putus asa. Karena Engkau Roh Kudus akan menolong kami. Biarlah dalam kekuatan-Mu ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami tenang, hidup kami damai. Sebab dalam firman-Mu lah banyak janji, banyak penguatan, berkat yang Tuhan nyatakan yang membuat kami dapat menghadapi hidup ini dengan baik. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap keluarga, kiranya damai, sukacita, kebahagiaan menjadi milik jemaat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan, untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah pendidikan, dan banyak lagi persoalan hidup, hadirlah Tuhan, agar jemaat-Mu dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Engkau terus menyertai kehidupan jemaat-Mu. Dan juga Bapa, Engkau memberkati untuk pelayanan yang dikerjakan oleh majelis gereja,
untuk pelayanan secara virtual, secara online. Biarlah semuanya dapat dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang berperan dalam semuanya ini Tuhan berkati, sehingga setiap pelayanan kami menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Oh Bapa di sorga, kami selalu mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau membimbing negara kami, bangsa kami, dan juga pemerintah kami, agar selalu menyiapkan suasana yang tenang. Dan terlebih dalam masa pandemik ini Tuhan, upaya untuk masuk dalam kehidupan yang baru di mana kami harus berdamai dengan virus yang ada sambil menjaga jarak, mempersiapkan diri menghadapi semuanya ini. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami semua juga Bapa dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Bapa, Engkau menjaga kami dan memberkati kami selanjutnya. Biar kami melewati malam ini dalam ketenangan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita boleh menyaksikan renungan malam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat. Firman-Mu Tuhan, ku